Awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi menjadi putra dan putri Allah. Terdengar panggilan Roh untuk mengangkat salib, dan mereka yang mengangkat salib akan menemukan bahwa salib mengangkat mereka. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, salam sejahtera untuk para pendengar dimanapun Anda berada saat ini. Kita berjumpa kembali dalam mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 28 Juni 2021 dengan judul Kebijaksanaan. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, saya mengajak kita semua tunduk kepala dan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, karena kebaikan dan rahmat Tuhan begitu besar bagi hidup kami. Lebih khusus sepanjang malam di dalam tidur kami tidur dengan begitu nyenyak, hingga tiba di pagi hari ini kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Ini semua oleh karena kasih dan rahmat Tuhan bagi hidup kami. Sebelum kami mempelajari akan kebenaran firman Tuhan, kami sangat membutuhkan kuasa Roh Kudus-Mu untuk menolong masing-masing kami. Terima kasih Tuhan, ampuni kami Bapa, kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Amsal 2 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau. Mari kita ikuti penjelasannya. Dengan kata-kata terpilih dan tindakan yang konsisten, dengan santun dan penuh kesalehan, pastikan bahwa Kristus akan bertakhta pada bait suci jiwamu dan meletakkan talenta-talentamu tanpa pamrih di kakinya untuk digunakan dalam pelayanannya. Jadikanlah itu hukum kehidupanmu, bahwa tidak ada godaan atau kepentingan lain yang akan memalingkan engkau dari menghormati Allah. Di dalam zaman yang serba cepat ini, yang dinodai oleh kejahatan, engkau tidak akan kecuali engkau berdiri dalam keadaan waspada. Sifat yang baik dan sederhana jarang ditemukan. Saya mengajak engkau sebagai pengikut-pengikut Tuhan yang mempunyai suatu pengakuan yang tinggi untuk memupuk sifat kesederhanaan yang indah dan amat berharga itu. Hal ini akan melindungi sifat-sifat yang baik. Kesucian hati tidak akan pernah menuntun kepada tindakan-tindakan yang kotor. Kebenaran yang berasal dari sorga tidak pernah menurunkan harkat si penerima. Sebaliknya hal itu menyucikan orang percaya, memperhalus cita rasanya, meninggikan dan mempermuliakan dia, dan membawa dia ke dalam suatu hubungan yang akrab dengan Yesus. Hal itu menuntun dia memperhatikan perintah Paulus untuk menjauhkan diri dari segala jenis kejahatan. Kalau tidak, kebaikannya akan dianggap kejahatan. Ini adalah satu subjek yang harus kita perhatikan. Kita mesti berjaga-jaga terhadap dosa-dosa keturunan ini yang sudah merosot akhlaknya. Kita harus berdiri terpisah dari segala sesuatu yang berbau keakraban yang tidak semestinya. Allah menyalakannya. Itu adalah daerah terlarang yang di atasnya tidak selamat untuk menjejakkan kaki. Tiap-tiap perkataan dan perbuatan haruslah cenderung untuk meninggikan, menghaluskan, dan memuliakan tabiat. Nama baik saya adalah modal yang jauh lebih berharga daripada emas atau perak. Saya berkewajiban menjaganya dalam keadaan tidak bernoda. Kalau ada orang yang menyerang nama baik itu, ini berarti bukan karena saya memberi mereka kesempatan untuk melakukan hal itu, tetapi dengan alasan yang sama mereka membicarakan hal yang jahat tentang Kristus, sebab mereka membenci kemurnian dan kesucian tabiatnya. Karena itu merupakan satu teguran yang konstan kepada mereka. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kembali kepada kami. Kesucian hati tidak akan pernah menuntun kepada tindakan-tindakan yang kotor. Kebenaran yang berasal dari sorga tidak pernah menurunkan harkat si penerima. Sebaliknya, hal itu menyucikan orang percaya, memperhaluskan cita rasanya, meninggikan dan mempermuliakan dia, dan membawa dia ke dalam suatu hubungan
yang akrab dengan Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan berkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan stafnya, Bapak Gubernur bersama wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, camat dan stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Di dalam menjalankan tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada mereka, mereka sangat membutuhkan pertolongan kuasa Tuhan yang ajaib, mulai hikmat pengetahuan sorga, agar dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi saat ini, boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan. Kami juga berdoa untuk para medis, Tuhan berkati khususnya dokter, perawat, bidan, para pekerja kesehatan yang ada di setiap rumah sakit, bahkan puskesmas yang ada di Indonesia. Mereka melayani, bekerja tanpa mengenal lelah, tanpa memperhitungkan waktu dan tenaga mereka. Di tengah-tengah pandemi ini Tuhan lindungi, pelihara mereka, berikan kekuatan, kesehatan, sukacita, agar mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan sebaik-baiknya. Kami berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, dan semua siswa yang sedang memasuki masa liburan dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi dan pelihara mereka selalu. Kami menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat dimanapun mereka berada. Mereka sangat membutuhkan kuasa Roh Kudus untuk menjalankan akan pelayanan pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan di atas pundak mereka masing-masing. Kami juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, tukang grab, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Lindungi, pelihara mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan biarlah mereka juga bertanggung jawab di dalam segala tugas yang Tuhan berikan bagi mereka. Kami berdoa untuk para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Para pendengar yang setia yang sedang sakit di dalam pergumulan, dalam kebimbangan, dalam ketidakkepastian, Tuhan jamah tubuh mereka yang lemah agar memperoleh kesembuhan dan berikan kepastian hidup kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.